Thank you teman-teman semuanya, udah balik lagi ke YouTube channel Suara Kerang. Sekarang kita ada di segmen berbahasa. Enjoy the podcast. Halo, kembali lagi di Suara Kerang, bunyi di balik Bivalvia. I just talk to myself and let you know it. Alright guys, special for today and this podcast gue mau ngebahas fenomena yang mungkin udah biasa kita temui but sometimes we don't know why does it happen. Ya, kali ini gue mau ngebahas tentang fenomena rambut gondrong di kalangan mahasiswa. Pertama, gue mau say hi dulu ke cowok-cowok gondrong yang udah mau dengerin podcast ini. AA gondrong yang dandanannya suka nyentrik dan selalu menjadi idola teman-teman gue. Special buat AA gondrong unsil yang selalu hangat di perbincangan sama sahabat gue. Ya, lo harus tahu kalau gue punya sahabat yang suka banget sama cowok gondrong. Tiap ada yang gondrong pasti dia gak bisa diem, langsung ngasih kode ke gue. Sumpah gak ngerti lagi. Jadi menurut dia itu cowok gondrong itu punya nilai plus aja gitu, jadi nambah gantengnya. Katanya sih gitu. Tapi gini ya, semenjak temen gue itu suka ngebahas tentang cowok gondrong, gue jadi kepikiran, kenapa banyak banget mahasiswa yang rambutnya gondrong, especially di kampus gue lah ya. Emang sih gak sampai setengahnya, tapi jumlahnya gak sedikit juga. Kenapa sih mereka memilih untuk manjangin rambutnya? Sementara di society kita kan masih melekat kalau cowok itu rambutnya pendek dan cewek rambutnya panjang kayak gitu. Kayak jadi icon banget aja gitu, apalagi dengan basic gue dari lulusan SMK yang kebanyakan muridnya itu anak otomotif, which is pada botak atau rambutnya sekitar 1 sentimeteran lah ya. Pas gue masuk kuliah, ternyata banyak banget cowok yang rambutnya gondrong. Nah, gue kaget dong, gue penasaran banget kenapa gitu banyak mahasiswa yang rambutnya pada gondrong. Sekedar fashion kah atau kayak gimana? Sampai gue kan kuliah di Unsil ya, oke? Gue salah. Gue kuliah di Universitas Siliwangi, satu-satunya universitas negeri yang ada di Tasikmalaya. Oke, Tasik ya guys. Buat kalian yang baru tahu nama univ gue. Di kampus gue tuh, terutama di fakultas teknik sama pertanian, banyak banget cowok yang rambutnya gondrong, seakan udah jadi identitas. Gue mulai penasaran dan nganalisis dari mulai kapan sih tren rambut gondrong di kalangan mahasiswa ini booming dan apa alasan mereka buat manjangin rambutnya. Let's check it out. Pertama, dari beberapa orang yang pernah gue temuin sih, emang ada jenis cowok yang ngegondrongin rambutnya gara-gara balas dendam. Why? Kenapa balas dendam? Karena dulu pas SMA-nya gak boleh rambutnya panjang. So mereka kayak mutusin buat manjangin rambutnya sebagai tanda kebebasan. Mereka free dari aturan rambut yang harus ini dan itu. Next, rambut panjang itu seni. Ada juga sebagian dari mereka yang memilih untuk memanjangkan rambutnya gara-gara art, seni atau fashion. Mereka merasa bahwa cowok berambut panjang itu adalah sesuatu hal yang artsy. Kayak gue lihat juga mahasiswa yang tertarik ke kesenian itu banyak yang pernah atau sekarang rambutnya pada gondrong. And then in the next step, kita lanjut ke tahap yang lebih filosofis. Asik. Ternyata ya, gue tahu dari sahabat gue yang suka ke rambut gondrong itu loh. Dia bilang kayak gini, nih ya Lai, karena dia suka manggil gue Dulai. Ternyata sebagian mahasiswa yang berambut gondrong punya alasan filosofis, yaitu menunjukkan kebebasan. Nah, kebebasan di sini bukan hanya sekedar kebebasan dari aturan rambut yang harus gini dan gitu, tapi lebih ke pengekspresian terhadap identitas mahasiswa itu sendiri. Nah, gue mulai cari tahu lah apa sih maksudnya secara filosofis atau sejarah atau histori atau kayak gimana ya. Nah, gue baca salah satu artikel tentang bagaimana tren rambut gondrong muncul di Indonesia dan menjadi suatu hal yang sangat concern pada waktu itu. Ternyata dulu pas masa Orde Baru,
muncul tren rambut gondrong di Indonesia. Hal tersebut membuat pemerintahan cemas karena beranggapan bahwa tren rambut gondrong tersebut berasal dari budaya hippies. Gimana ini gue nyebutnya gak tau, hippies aja lah ya, hippies gitu. Nah, hippies sendiri adalah sebuah kultur yang muncul di Amerika Serikat sekitar tahun pertengahan 1960-an. Mereka terbiasa mendengarkan musik rock dan terkadang menggunakan narkoba dan ganja. Ciri-ciri mereka adalah berambut gondrong, berpakaian urakan, hidup nomaden, dan sering melakukan seks bebas. Nah, katanya juga budaya hippies sempat masuk ke Indonesia. Banyak pemuda yang terpengaruh dari mode berpakaian ala hippies dan membiarkan rambut gondrong, celana berpotongan cutbray, pakaian tampil kedodoran. Ketika banyak sekali kaum pemuda yang berambut gondrong, masalah ini membuat pemerintah cemas dan menganggap ini sebagai pemberontakan identitas rezim Orde Baru. Jadi ini adanya pas masa Orde Baru. Nah, dari artikel yang gue baca dari medium.com, pada saat itu pemerintahan melakukan susah banget nyebutnya, doktrinisasi dengan membuat framing bahwa rambut gondrong itu urak-urakan, tidak sopan dan identik dengan kejahatan. Ini kayak kan pertama pemerintahan itu kan merasa cemas, takutnya budaya itu mengikis identitas bangsa kita. Jadi pemerintah memutuskan untuk melakukan doktrinisasi dengan framing yang dibuat oleh pemerintah. Nah, doktrinisasi ini juga dilakukan secara masif melalui media dan TV nasional. Soeharto sendiri beranggapan bahwa anak muda harus berpenampilan rapi dan bertindak sopan karena akan menjadi generasi penerus bangsa. Sehingga Soeharto menetapkan standar kerapian itu rambut cepak seperti ABRI dan para elitis. Nah, dengan adanya aturan seperti ini, banyak yang kena imbas. Banyak orang yang berambut gondrong tidak akan mendapatkan pelayanan publik, akan susah mendapatkan pekerjaan, dan bahkan mahasiswa sampai ada yang dilarang memasuki ruang perkuliahan dan lain-lain. Nah, dari artikel berdikarionline.com juga gue baca, ternyata pada rezim Orde Baru ini pemerintah sampai membuat kampanye anti gondrong. Wow, ini bikin gue kayak wow, saking pemerintah menganggap bahwa gondrong ini berbahaya gitu buat identitas bangsa kita, sampai ada gerakan anti gondrong. Ini dimulai dari kalau gue lihat di artikel historia.id juga menyebutkan bahwa artis-artis berambut gondrong dilarang tampil di TVRI, menyebar ke gedung-gedung pemerintahan, sekolah, kampus, serta tempat publik. Masalah itunya. Di sejumlah perguruan tinggi, mahasiswa dilarang buat berambut gondrong. Sampai kalau mereka masih gondrong, mereka dipersilakan buat pindah kampus. Bahkan kalau gue lihat ya, sampai sekarang gitu ada beberapa univ lah ya, atau misalnya sekolah-sekolah yang masih kayak rambutnya harus gini atau nggak boleh gondrong and anything else, something like that. Ada juga yang bilang bahwa itu merupakan warisan dari rezim Orde Baru. Kayak gitu. Bahkan sampai sekarang ya kayak gak boleh rambut gondrong atau kayak gimana, kayak gitu ya. Dan juga dulu di Sumatera Utara sampai ada Badan Koordinator Pemberantasan Rambut Gondrong untuk melakukan operasi dan menangkap mereka yang berambut gondrong. Jadi kalau gue baca sih ini bukan, jadi pokoknya itu dari pihak pemerintah, gue gak tahu apakah polisi, pokoknya dari militer ya, melakukan ini pemberantasan rambut gondrong, bukan gak bawa senjata tapi kayak bawa gunting gitu loh. Jadi kayak, atau dulu bahkan di sekolah-sekolah dulu pasti guru-guru itu nyuruh bawa gunting buat motongin rambut siswa-siswanya kayak gitu. Nah, keadaan seperti ini sangat menunjukkan betapa rambut gondrong menjadi hal yang sangat concern pada saat itu. Nah, hal ini menimbulkan beberapa
konflik ya. Karena persepsi rambut gondrong ini memukul rata semua individu, sampai beberapa pihak merasa kesal dan geram dengan adanya peraturan tersebut. Bagian dari mereka yang berambut gondrong tidak serta-merta terpengaruh oleh budaya hippies. Apalagi dengan semakin maraknya kasus korupsi di kalangan pemerintahan, mahasiswa menggunakan identitas rambut gondrong ini sebagai perlawanan atas rezim Orde Baru. Sampai-sampai ada pergerakan anti orang gondrong versus anti orang gendut. Nah, anti orang gendut ini merepresentasikan koruptor-koruptor yang ada di kalangan pemerintahan. Kalau gue sih liatnya kayak kalau misalnya pemerintahan merazia orang berambut gondrong di masyarakat, it's okay masyarakat merazia orang gendut di kalangan pemerintahan. Jadi ini kayak bentuk perlawanan yang terjadi di Bandung. Nah, sampai akhirnya ini terus terjadi masih konflik-konflik tentang rambut gondrong ini masih terjadi sampai situasi ini terus berjalan sampai pada saat penurunan pemerintahan masa Soeharto. Itu kan ada beberapa demonstrasi dan banyak sekali mahasiswa berambut gondrong yang menjadi pelopornya atau yang ikut serta dalam demonstrasi tersebut. Nah, itulah alasannya kenapa beberapa mahasiswa di Indonesia, gue gak tahu ya, pokoknya ada yang beralasan secara historis atau filosofis yang memutuskan rambutnya itu buat gondrong kayak gitu, karena mereka itu kayak beranggapan kebebasan aja gitu, kayak rambutnya itu sebagai wujud perjuangan dan menandakan kebebasan dari belenggu rezim yang meresahkan masyarakat. Nah, itulah beberapa alasan fenomena rambut gondrong di kalangan mahasiswa, guys. So, gimana buat kamu cowok-cowok gondrong? Apa alasan rambutmu gondrong? Just put your comments below and don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.